Selamat siang Bu Tiwi, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Arda, puji Tuhan baik. Ibu Arda bagaimana? Saya juga dalam kondisi yang baik Ibu. Terima kasih Bu Tiwi sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu Tiwi untuk kita berbincang di sini. Mohon izin Ibu, nanti saya akan melakukan proses observasi pembelajaran Bu Tiwi di dalam kelas. Tapi sebelum proses observasi tersebut, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu Arda. Tujuan percakapan pra-observasi kita hari ini adalah untuk membantu Bu Tiwi mengembangkan kompetensi pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Harapannya setelah melakukan percakapan hari ini nanti akan muncul ide-ide atau bahkan solusi dari permasalahan yang Ibu temui di dalam kelas. Nanti proses percakapan ini ada tanya jawab, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tiwi. Kita langsung mulai saja ya Ibu. Baik, silakan Ibu. Pada proses pembelajaran nanti Bu, kompetensi atau tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya kembangkan itu diharapkan peserta didik mampu menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas. Baik, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan nanti ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan proses pembelajaran Ibu Tiwi, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Tiwi di dalam kelas sebelumnya? Jadi ada permasalahan yang mungkin saya hadapi ketika saya mengajar di kelas, itu berkaitan dengan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran sejarah ini dianggap oleh siswa itu sebagai pembelajaran yang membosankan karena banyak sekali hafalan-hafalan yang mereka harus pelajari. Kemudian juga banyak sekali materi-materi yang mereka anggap itu tidak sesuai dengan realita kehidupan anak-anak muda zaman sekarang karena terlalu banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Baik, berarti motivasinya rendah ya Bu ya, permasalahan yang dihadapi karena banyak hafalan, pembelajaran sejarah banyak hafalan, lalu materinya itu adalah materi masa lalu yang kaitannya dengan sekarang itu agak susah dicari oleh anak-anak juga ya. Baik, berdasarkan permasalahan yang Ibu temui tadi di dalam kelas, pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan pada proses pembelajaran yang nanti akan diobservasi? Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kan setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda pastinya, sehingga memerlukan sumber belajar yang bervariasi. Nah, untuk mencukupi kebutuhan peserta didik tadi itu, jadi dibutuhkan sumber belajar yang bisa memfasilitasi mereka, yaitu menggunakan e-modul begitu. Baik, bagus sekali ya Bu ya, karena saat ini kan teknologi sudah berkembang pesat, jadi modulnya dibuat dalam bentuk elektronik seperti itu ya, kemudian dikaitkan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Lalu pada e-modul yang ingin Ibu kembangkan, gambarannya seperti apa Bu? Jadi di dalam e-modul ini isinya tidak hanya tulisan, tetapi ada sumber-sumber belajar yang lain seperti link video, kemudian ada artikel, ada gambar-gambar dan lain-lain begitu. Memfasilitasi minat belajar anak yang berbeda-beda ya. Betul sekali. Adakah pengembangan lain yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi pengembangan lain yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran sejarah pastinya. Baik. Kompetensi sosial emosional seperti apa yang ingin Ibu fokuskan? Yang ingin saya fokuskan itu ada kesadaran sosial, kemudian ada kemampuan berelasi dan juga pengambilan keputusan. Ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin dikembangkan ya. Baik, untuk mencapai pengembangan yang Ibu inginkan,
strategi atau rencana apa yang akan Ibu lakukan? Jadi rencananya nanti dalam pembelajaran langkah-langkahnya itu yang pertama nanti di pembukaan itu disertai dengan ice breaking, kemudian peserta didik mengamati video terlebih dahulu, kemudian pembagian kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, dan terakhir itu ada kesimpulan dan juga refleksi. Baik, sudah lengkap langkah pembelajarannya ya Bu ya yang direncanakan. Lalu pada langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagian mana yang mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya? Jadi di bagian diskusi kelompok itu ada pengembangan diferensiasi, yaitu tentang konten pembelajaran berupa e-modul. Kemudian juga melalui kegiatan diskusi ini juga nanti diharapkan bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional. Berarti melalui kegiatan diskusi itu sudah lengkap ya Bu ya, dapat mencapai pembelajaran berdiferensiasinya dan kompetensi sosial emosionalnya. Baik, lalu pelaksanaannya kapan Bu? Pelaksanaannya itu hari Senin di tanggal 4 Desember 2023. Baik, berarti nanti hari Senin saya akan mengikuti Bu Tiwi proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Ya, baik Ibu. Lalu pada pelaksanaannya nanti apakah ada kompetensi khusus yang ingin diobservasi Bu? Yang ingin diobservasi tadi di bagian pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Baik, nanti saya akan fokuskan untuk mengamati pada integrasi pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya. Lalu dari kompetensi yang tadi sudah disampaikan Bu, apa indikator bahwa pengembangan yang Ibu inginkan itu dikatakan berhasil? Diharapkan nanti peserta didik mampu menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik, kemudian budaya, dan dalam bidang sosial. Baik, tentunya melalui kegiatan tadi ya Bu ya, yang mengembangkan pembelajaran berdiferensiasinya dan sosial emosionalnya, lalu peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi ya Bu ya. Betul sekali. Lalu pada proses mencapai tujuannya tadi Bu, kira-kira apakah ada orang lain yang ikut berperan dalam pencapaiannya? Jadi banyak sekali pihak-pihak yang mendukung dalam terselenggaranya pembelajaran ini. Ada dari tim kurikulum, kemudian ada Ibu Arda sebagai supervisor, dan pastinya di dalam kelas itu ada peserta didik. Baik, berarti melibatkan beberapa pihak ya Bu ya. Baik, setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan untuk memantau keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan? Jadi nanti melalui kegiatan evaluasi dan juga refleksi, pastinya dari peserta didik maupun juga dari gurunya. Baik, berarti refleksinya juga dari guru ya Bu, tidak hanya dari muridnya saja, dari kedua belah pihak. Bagus Ibu. Lalu kita sudah sampai pada pertanyaan-pertanyaan akhir ya Bu ya. Tadi kita sudah mencapai ada ide-ide dan ada rencana yang ingin Ibu kembangkan. Lalu setelah kita berbincang, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menyampaikan rencana-rencana Ibu, ide-ide Ibu tadi? Saya merasa senang pastinya dan juga lega setelah mendapat masukan juga dari Ibu Arda, dan harapannya semoga nanti pembelajaran yang berdiferensiasi tadi dapat terlaksana dengan baik di kelas. Baik, semoga apa yang direncanakan oleh Bu Tiwi nanti dapat terlaksana baik di dalam kelas. Nanti saya akan mengikuti proses pembelajarannya pada hari Senin begitu ya Bu ya. Baik Ibu Arda. Terima kasih atas waktunya Ibu, sampai ketemu pada observasi di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Silakan disiapkan ketua kelasnya.
Siap. Bari salam. Selamat siang Bu Tiwi. Selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Baik. Luar biasa sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali pada hari ini. Semoga kegiatan pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, oleh karena itu, marilah kita memohon berkat Tuhan, minta bantuannya Nina untuk membuka dengan doa pembuka. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Andrew Yosia, Korali Kanaya, Marta Madonina. Oke, hari ini hadir semuanya ya teman-teman. Berarti kita lengkap formasinya, kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu perasaan kalian pada hari ini. Oleh karena itu, silakan bisa dibuka HP kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa mengirimkan satu emoticon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Silakan Ibu tunggu ya, dikirim by WA ya teman-teman. Emoticon apa sih yang mewakili perasaan kalian hari ini? Sudah? Oke. Oh, ada yang sudah mengirim nih, Keisha. Dengan emotikonnya tersenyum lebar, berarti menandakan bahwa Keisha ini sedang bahagia, sedang bersemangat. Kemudian ada lagi yang lain, oh ada yang senyum, ada yang love matanya, berarti sedang berbunga-bunga penuh dengan cinta ya teman-teman. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Walaupun ada yang bahagia, mungkin ada yang biasa-biasa saja perasaannya, tetapi kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, silahkan kalian bisa lihat di layar teman-teman, terlihat ya gambarnya. Ya, Bu. Gambar yang pertama itu gambar siapa sih? Pangeran. Oke, Pangeran Diponegoro. Yang kedua? Pangeran. Ada pangerannya. Patimura. Siapakah mereka berdua ini? Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Mengusir penjajah dari Indonesia. Jadi materi sebelumnya yang sudah kita pelajari itu adalah tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, ada contohnya oleh Diponegoro dan oleh Patimura. Mereka ini tokoh-tokoh yang berjasa untuk perjuangan Indonesia, untuk mengusir penjajahan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada gambar lagi, tahukah kalian? Tahu. Gambar yang pertama Batavia, Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ada di Kota Tua di Jakarta. Yang kedua Istana Merdeka. Presiden mana ini? Bogor, Istana Bogor. Adakah yang pernah mengunjungi kedua tempat ini? Fathahillah. Dua-duanya dulu ada? Ada. Ya, sudah pernah ya, luar biasa. Suka traveling. Kemudian yang pernah mengunjungi Kota Tua, siapa yang sudah pernah? Oh, lumayan banyak ya pesertanya. Yang kedua, Bogor, Istana Bogor.
Oh banyak. Ya, setengah-setengah ya. Kalau di mix, jadi setidaknya semuanya sudah pernah mengunjungi salah satu peninggalan dari kolonialisme yang ada di Indonesia. Ada banyak sebenarnya, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, dikaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materinya tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah, bidangnya itu ada bidang politik, kemudian ada bidang sosial dan budaya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa. Ada bangsa Portugis, ada Spanyol, Belanda, Inggris dalam bidang politik, budaya, dan sosial di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia ke dalam 3 bidang yang akan kita bahas. Ada bidang yang lain, yaitu bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, akan tetapi fokus kita hari ini kepada 3 bidang yang akan kita pelajari. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, supaya kita lebih bersemangat lagi, silakan boleh berdiri teman-teman semua. Kalian terlebih dahulu ya. Silakan saling berpasangan, berdua-dua. Pasangan itu berdua ya, bukan bertiga. Berdua-dua. Pembelajaran teman-teman, nanti silakan dilihat baik-baik dan dipahami. Dari video yang sudah ditampilkan, ada pertanyaan, video yang kalian lihat itu menggambarkan tentang apa? Kemudian nanti silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Nah, setelah ini kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Nanti kelompoknya silakan memilih bebas masing-masing. Kelompoknya mau dengan siapa?
emotikonnya ya teman-teman. Oke, jadi tadi ada 3 bidang yang kita bahas hari ini. Yang pertama tentang apa? Politik. Yang kedua? Sosial. Yang ketiga? Budaya. Oke. Di bidang politik tadi disampaikan bahwa jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa. Sedangkan masyarakat Indonesia sebagai Pribumi. atau pegawai biasa. Oke, kita sudah membahas materi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia dalam 3 bidang kehidupan, ada politik, ada sosial, dan ada budaya. Nah, silakan kalian buka HP masing-masing teman-teman. Ibu sudah mengirimkan linknya itu ada di Socrates, jadi silakan kalian nanti buka Socrates kalian masing-masing. Ada beberapa pertanyaan untuk refleksi kita hari ini tentang pembelajaran. Nanti silakan diisi pertanyaan-pertanyaannya yang ada di sini. Sudah selesai mengisi refleksi? Sudah. Oke, luar biasa. Jika sudah atau belum? Sudah. Sudah. Jika sudah, berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya teman-teman, atau perlu ditambah? Enggak perlu. Oh, baiklah. Supaya materi yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya pastinya. Kemudian di pertemuan selanjutnya jangan lupa kita masih melanjutkan materi ya. Materinya tentang apa? Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Di bidang apa yang belum tadi? Pendidikan. Satu lagi ekonomi. Oke. Jadi itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri dengan doa? Oke. Kalau tidak ada, mohon bantuannya di sel untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu Tiwi, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Arda, kabar saya luar biasa hari ini. Bagaimana kabar Ibu Arda hari ini? Syukur saya juga dalam keadaan baik, Ibu. Puji Tuhan ya Bu Arda. Bu Tiwi, sebelumnya saya sudah melakukan proses observasi di dalam kelas Bu Tiwi. Sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran Ibu ya. Ya, baik Ibu Arda. Nah, dari percakapan kita hari ini Ibu, apakah ada harapan atau tujuan yang Ibu inginkan? Tujuan yang ingin saya harapkan pastinya saya ingin mendapatkan umpan balik dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas dan juga strategi untuk mengembangkan kompetensi saya ke depannya. Baik, nanti kita akan ke arah sana bersama-sama ya Ibu ya. Baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan beberapa hal yang baru ya Ibu terapkan ya? Perasaan saya yang pasti lega karena proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik pastinya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun mungkin masih ada beberapa hal yang masih belum terlaksana dengan maksimal begitu. Lalu pada proses pembelajaran sebelumnya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan? Pengembangan yang sudah saya lakukan itu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga integrasi dengan pengembangan sosial emosional.
Sudah bagus ya Bu ya, sudah ada integrasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Lalu alur pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya itu seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Alur pembelajarannya kemarin itu pertama dimulai dengan ice breaking, kemudian peserta didik itu mengamati video pembelajaran yang ditayangkan di depan kelas, kemudian ada pembagian kelompok, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, kemudian presentasi. Kemudian di bagian akhir itu ada kegiatan kesimpulan dan juga refleksi. Baik, sudah lengkap ya Bu dan sudah terlaksana semua rencana proses pembelajaran yang Ibu rancang. Kemudian kalau kita ukur atau Ibu ukur dari angka 1 sampai dengan 10 proses pembelajaran yang Ibu lakukan atau pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu ada di angka berapa Bu? Di angka 6. Saya sih berharap di pertemuan kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi angkanya gitu. Ingin meningkat di angka berapa Bu? Angka 8 atau 9 gitu. Terus apakah ada kendala Bu sehingga Ibu tadi menyampaikan bahwa skor yang Ibu berikan itu 6 dan ingin masih melakukan peningkatan? Pastinya ada kendala, yaitu pada saat kegiatan diskusi. Jadi masih ada peserta didik yang belum terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Baik. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Caranya dalam prosesnya saya akan mengamati dan juga mendampingi setiap kelompok dalam proses diskusi pastinya, dan juga memotivasi anak-anak ketika mereka itu tidak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga yang kurang aktif jadi bisa lebih aktif lagi. Kemudian juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan karena di pertemuan sebelumnya itu kan saya meminta mereka untuk membuat PPT untuk mereka presentasikan gitu. Nah, harapannya supaya mereka ini mungkin lebih bervariasi lagi gitu dalam mempresentasikannya dengan media-media yang lain gitu. Baik, berarti Ibu masih menginginkan ada pengembangan di bagian diferensiasi produknya ya Bu ya. Ya, tadi Ibu betul. sampaikan kalau dalam proses pembelajaran sebelumnya Ibu hanya membatasi semua kelompok membuat PPT. Iya betul, hanya Kemudian- PPT saja gitu. Jadinya mereka hanya terfokus sama satu produk saja. Baik. Selanjutnya Ibu menginginkan bahwa dalam proses pembelajaran menghasilkan produk yang beraneka ragam seperti itu Iya ya Bu. betul. Baik. Lalu apakah ada pengembangan lain yang ingin Ibu lakukan selain diferensiasi produk? Selain diferensiasi produk, saya ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional supaya karena kan di pembelajaran sebelumnya itu belum terlihat itu pembelajaran sosial emosional. Baik. Kompetensi sosial emosional seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Merangsang peserta didik untuk mengungkapkan perasaan pada awal pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pastinya. Jadi kita tahu bagaimana perasaan awal dari peserta didik sehingga mereka juga siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik. Karena sebelumnya belum sempat atau belum terintegrasi ya Bu ya bagian itu, jadi Ibu menginginkan pada pembelajaran berikutnya itu bisa terintegrasi seperti itu ya. Iya. Lalu ukuran keberhasilan dari area pengembangan yang Ibu lakukan, tadi Ibu menyampaikan ingin mengembangkan pada diferensiasi produk, lalu pada sosial emosional. Lalu ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu media yang digunakan tadi lebih bervariasi sesuai dengan minat peserta didik maksudnya, sehingga hasil dari pembelajaran itu juga lebih maksimal jika sesuai dengan minat dari anak-anak. Kemudian untuk yang pembelajaran sosial emosional dengan merangsang perasaan mereka di awal, kita jadi tahu perasaan mereka juga lebih fokus dalam pembelajaran dan hasil
dari pembelajaran itu lebih maksimal dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, sudah baik ya Bu ya, untuk ukuran keberhasilannya bisa diukur nanti. Kemudian kapan Ibu akan memulai pengembangan baru itu? Rencananya pada pertemuan selanjutnya. Baik, langsung mau dieksekusi Iya, ya Bu, betul. biar langsung terlaksana. Apakah ada orang yang ingin Ibu libatkan? Pastinya banyak ya, terutama dari pihak kurikulum dan juga dari Ibu Arda pastinya sudah memberikan banyak masukan. Baik, nanti saya juga akan ikut membantu, ikut mengawasi juga ya Bu ya, memberikan masukan jika ada yang perlu ditambahkan atau perlu bimbingan seperti itu. Nah, semoga area pengembangan yang Ibu inginkan pada pembelajaran berikutnya bisa terlaksana dengan baik, lalu proses pembelajaran Ibu ke depannya itu semakin berpihak kepada murid dan semakin lebih menyenangkan lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Arda atas masukannya. Semoga kedepannya saya lebih bisa menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada murid pastinya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu dari percakapan kita hari ini? Tidak ada Ibu, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih untuk waktunya Ibu, sudah meluangkan waktu di sini untuk bercakap-cakap kita. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi untuk kita bersama. Terima kasih Bu Arda. Terima kasih Bu.